video ini terupload dan terbuat. Jadi kenapa kita bikin video ini? Karena channel ini sedikit lagi mau Mati. Tidak kompak, memang koneksinya kurang bagus. Ulangi. karena channel ini mau mati. Makanya kita buat Baku Bicara ini. Kalau kalian lihat di akun YouTube ini isinya apa? Video jalan-jalan. 1 tahun 1 kali. Setahun sekali kadang tapi kemarin ada upload kita casual tapi tetap setahun sekali. Betul, malah saya tidak ikut lagi, sial. Itu cukup seru itu. Kemarin tual, kemarinnya lagi di Tablem. Wah, Sama-sama camping. cuma Beda. tablet yang saya ikut. Di Tual itu pas sabar saya ingat itu saya lagi ngapain tidak ikut ya. Iya betul sekali. Ikut program AYEP namanya. Sangat tidak penting. Nanti dikira kakak ini pamer. Memang mau pamer. Betul. Mau pamer. Garis dan program ini. Tapi kenapa karena channel ini mau mati. Karena ini mau mati dan kita perlu ada untuk yeping. Kita harus yeping. Channel ini adalah channel circle buat kalian yang tidak tahu. Jadi kita buat konten ini. Jadi orang bilang podcast karena kita di Papua, di Merauke terutama. Jadi kita namakan ini Baku Bicara. Jadinya ya sudahlah, kita Baku Bicara aja. Baku bicara aja. Tentang itu entah bahas temen, entah itu bahas Bicara orang bisa juga. karena Baku Bicara jadi kita bisa bicara pemerintah. Tidak juga. Kita nobody. Kita tidak ada. Karena kita head only. Iya. Coba deh. Jadi kita di sini tuh akan mengenalkan diri dulu. Coba aku duluan. Kau siapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Ade sebagai temannya Isai. Achievement. Tidak semua orang bisa berteman. Itu achievement. Oke, mungkin kau siapa? Saya temannya Dwi. Karena kita circle makanya kita buat. Ulang aja terus. Betul. Karena channel circle. Jadi- Dan fun fact, Dwi ijazah terakhirnya apa? SMK. Dan saya S1 dengan lulus 11 semester. Tapi kok sabar, kok kan SMK nih toh. Tidak semua orang, memang tidak semua orang kuliah juga sih, tapi mayoritas orang tuh memilih untuk kuliah. Tapi pas memang di zamanku itu memang didoktrin kerja. Karena kok alumni sekolah Kejuruan. betul. Enggak. Tadi mau bilang vokasi, tapi memang kita bukan teman. Kita kurang akrab memang. Koneksi kurang oke. Enggak, SMK memang sekolah menengah kerja. Tapi kalian dibilang vokasi juga, usah kerennya. Oh ya. Kayaknya sih begitu ya. Ya dengar. Tidak tahu. Saya alumni SMA. Tapi kok tuh suka ini gak sih kayak misalnya orang bilang apa sih? Kok tidak S1 aja mau? Pernah tidak sih kok kayak orang bilang gitu terus tersinggung? Hajo kadang bercanda kok gitu lagi sih kayak alah bacot. Tapi memang saya rasa memang kebanggaan sendiri kayak bisa kerja, membahagiakan orang tua, memberikan uang. Pokoknya hidupku ini tentang uang. Betul. Jadi Industri. Nggak ada yang namanya kayak kenapa kok tidak kuliah? Tidak ada yang namanya tersakiti hati. No hard feeling. Nggak ada sama sekali. Karena memang tujuan targetku memang untuk kerja cari uang, kehidupan. SMK tuh belajar kehidupan. Kayaknya tuh kehidupan. Sekolah menuju kehidupan. Kan memang targetku udah dari sana memang pingin kerja habis lulus sekolah kerja. Tapi kan kok udah tadi mention juga kok kuliah 11 semester. Tapi kok ngerasa nggak kayak ada perasaan yang kayak ngerasa kayaknya 11 semester tidak buruk juga. Betul. Awalnya tuh saya pertama merasa itu buruk. Karena setelah dilihat-lihat, apalagi kalau buka-buka Instagram tuh anjing. Pas dibuka ini buat teman-teman sudah lulus. Lihat. Saya masih mengulang mata kuliah. Ada yang sudah sempro, ada yang sudah sidang skripsi. Awal tuh pressure. Kayak aduh, kenapa saya yang paling tertinggal ya? Lama-kelamaan saya mulai kayak, ya sudahlah, mungkin itu semua orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Everyone has their own time. Tapi selain itu karena saya teman-teman juga banyak yang lebih lama kuliahnya. Oh iya, 14 semester. 14 semester ada yang 13, ada yang 12. Jadi kayak
memang setelah pikir-pikir saya kayaknya agak sedikit bodoh, tapi saya tidak Malas. sendiri bodohnya. Malas beramai-ramai dan bodoh bersama-sama. Sebenarnya itu bukan alasan yang bagus juga sih, tapi nyatanya begitu. Itu fact-nya gitu. Saya lulus semua semester. Memang saya rasa itu lama, tapi setelah saya lulus, masih ada teman-teman lagi, teman-teman lagi. Jadi kayak, ya sudahlah. Jangan terlalu sering lihat waktu saya awal-awal sadar kalau saya akan kuliah lama tuh saya terlalu lihat ke atas tuh kayak aduh teman-teman sudah mulai karir oke nih, ada yang sudah lulus dan lain sebagainya. Setelah pikir-pikir, saya kayak terlalu banyak dongak ke atas deh. Coba lihat yang ke bawah, pas lihat ada yang masih mengulang mata kuliah, Ada yang masih semester 7. ada yang masih semester 7, ada yang semester 6. belum ngajuin judul, ada yang masih Semester revisi. 5. Itu adik tingkat sih, lebih ke adik tingkat, bukan teman-teman. harus lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Maka lama saya pikir kayak, ya sudahlah. Memang buruk tapi kayak Tapi tidak buruk. buruk tapi tidak seburuk itu. Buruk tapi tidak salah. Tetap Tapi salah. Tetap salah. Salah Tetap tapi- salah. Kemendikti marah tuh kalau lulus lama-lama sebenarnya. Tidak salah tapi tidak benar. Tidak salah tapi tidak benar. Tapi Kalau itu bisa- kalau bisa kamu lulus cepat ya, jangan lulus lama-lama. tapi bisa dibenerin. Bisa benerin. Kebetulan Tapi itu salah. Tapi salah. Karena saya kuliah dibayarkan pemerintah, jadi setelah pikir-pikir bodoh juga, harusnya saya manfaatkan. Lulus 8 tahun. 8 tahun. 8 semester. 9. 9. Itu sudah S1 9 tahun. S1, S2, S3 Ya, tapi kita terlalu ini siapa menurutku kayak kita omongannya terlalu panjang sekali kayak kita belum jelasin ini podcast untuk apa sebenarnya gitu. Untuk apa? Kita bukan media nasional. Kita bukan akun inspiratif. Kita akun yeping. Yeping. Nah, ini adalah akun circle. Kalau orang bilang tidak menginspirasi, ya memang. Kita di sini fungsinya untuk mengisi video YouTube kita. Mengisi video gitu kita yang sudah mati dan juga wadah Yeping aja. Kita perlu wadah untuk menyampaikan, bukan menyampaikan ide, kesannya kayak akun-akun inspiratif. Wadah untuk ngomong aja dan didokumentasikan. Karena suara kita kan dibungkam. Wah, saya cita pemerintah. Tapi menurutku tuh apa sih yang menyebabkan orang tuh kadang kayak kok yang memilih tidak kuliah, terus orang bilang kayak anjing ijazah SMK sederajat. Terus dia tersinggung. Menurutku tuh karena kenapa? Saya tipe orang yang tipenya orang yang nggak gampang kesinggung karena udah terbiasa memang dari lahir. Dari lahir sudah lulus SMK. Enggak. Enggak, itu memang udah dari lahir memang saya udah Sudah lulus SMK. Cepat juga ya kalau lahir lulus SMK. Enggak, saya udah terbiasa memang dari zaman sekolah itu memang membiasakan untuk tidak tersinggung. Dengan cara apa tuh kok misalnya dia tuh tidak tersinggung? Yang pastinya tentang bagaimana kita biar nggak kesinggung itu ya berdamai dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri. Kata orang tuh ada cintai diri sendiri sebelum mengenal orang lain. Betul. Love yourself before you know someone else. Karena apa ya? Kok saya bisa bahasa Inggris? Karena Isai adalah lulusan AYEP. Betul. Mana bajunya? Lanjut. Sebenarnya obrolan tidak penting kan, Ceng? Tapi seru. Lanjut. Oke. Kita ngapain? Tadi sampai di kenapa kok bisa untuk tidak tersinggung ketika orang ada yang bilang kok kayak Dasarnya so memang udah kayak saya lebih suka yang pertama memang suka mulutku lemas, gampang Betul. gibah. bukan lemes. Definisinya beda lah, lemes capek sama lemes ini. Lemas berarti. Itulah intinya. Mulutku terlalu gampang bicarain orang yang memang kalau misalnya kalau kita dibicarain orang berarti kalau kita suka bicara orang berarti kita kalau dibicarain berarti ya kita harus tahu kita harus bersikap seperti apa. Jangan sampai Oke. kita suka bicarain orang tapi kita ketika dibicarain hati patah. Tuh. You take what you give. Ya gimana ya bilangnya? Koko juga ngerasain sendiri tuh kayak kenapa sih kok lulus cepat? Kenapa kok lulus cepat? Kenapa kok lulus lama? Kenapa lulus lama dan Kenapa lain-lain. kok lulus lama? Kayak pasti di dalam hati kecilmu ya introspeksi pasti. Ada introspeksi diri. Yang ngapain kayak ngerasa kayak aduh saya harus berbalas dendam
gibahin mereka. Enggak. Betul. Sebenarnya betul sedikit. Heeh. sedikit ada. Kita tidak sama munafik lah. Sekali lagi ini akun Eping bukan akun inspirasi. Kayak masalah ketersinggungan itu kayak menurutku menyebalkan. Nah, sebenarnya tuh ini jawaban kesimpulan atau kau akan tersinggung di hal yang kau insecure. Misalnya bilang kau tidak S1 saja mau. Kau tidak tersinggung, aku tidak insecure dengan kau status yang tidak kuliah. Jadi kau rasa kayak terus kenapa kalau tidak kuliah? Jadi stabil. Beda kalau misalnya aku bilang saya kuliah 11 semester, terus saya insecure kayak ya ampun kenapa saya kuliah lama sekali ya. Itu pasti akan tersinggung. Tapi kalau pada dasarnya aku sudah ngerasa kayak ya sudah emang ini saya atau enggak saya ngerasa ini bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip aib. Jadi saya kayak oh ya sudah stabil. Beda kalau misalnya kebanyakan orang tersinggung tuh body shaming. Body shaming itu yang memang isu berat sih. Tapi menurutku kalau bahasa body shaming kayaknya lebih baik dilontarkan gitu lah. Daripada kayak kalau kau gendut kau imut. Penyakit anjing. Tidak, saya agak kontra di sini. Tergantung yang bilang siapa. Saya ke cewek. Kau gendut. Anjing, kalau ceweknya kau mai tua atau kau teman dekat, kau gendut. Kau olahraga. Jujur aja kayak. Kalau konteksnya bareng di jalan kau bilang begitu, ngapain saya ngobrol sama orang? Ya makanya saya bilang konteksnya. Kalau teman dekat, misalnya kayak saya agak gendut, terus kau bilang kau gendut, kau diet lah. Saya pasti kayak aku tidak mau. Tidak ada yang tersentuh. Tidak ada yang tersentuh. Selain itu juga mungkin hal lihatnya teman dekat, jadi stabil. Kecuali kalau kok out of nowhere tiba-tiba datang kayak gendut, itu pasti orang tersinggung. Tidak ada konteks, lebih baik ya kita harus bicarain konteksnya dulu. Iya dulu sih, konteks sama yang bicara siapa juga. Jadi menurutku kayak masalah kayak gitu hal yang wajar. Terus ditambah yang paling sering itu adalah kayak kita membicarakan suatu hal yang kayak itu sifatnya seharusnya itu, cuma malah orang itu ambil lain. Misalnya nih, for example, misalnya kayak yang paling sering itu di kehidupanku adalah kayak misalnya kok lagi kerja ngedit, saya bilang ini kok editan jelek. Buat konteks, beliau ini adalah videographer. Udah tahu kan ini kontennya di anime bro. bodoh. Semua video di channel ini beliau yang edit. Saya yang edit ini. Oke, lanjut. Ya anggap aja. Saya bilang kayak kok ngedit jelek. Mending kok tambah ini. Yang terkena hati kayak loh, saya yang saya bilang tuh kok punya kerjaan, kenapa yang pribadinya yang malah tersinggung. Nah itu tuh yang paling sering saya alami. I see. Kayak kenapa kok ngerasa tersinggung? Saya bahas kok kerjaan, tapi kenapa kayak iya saya jelek, mending gak usah pakai saya. Bodoh. Wah, anjing, ada kayak gitu ya. Sering. Bangsat. Mungkin dia tersinggung tuh ini sama belaan beliau mungkin. Dia tersinggung tuh mungkin karena kok menganggap preferensi selera dia jelek. Nah, itu kan dalam tanda petik taste juga. Selera tuh objektif, tapi kan ada yang namanya teknis. Nah dibahas teknis itu yang kayak ngerasa kayak ini kurang, ini kurang, tapi ngerasa kayak saya tersinggung. Ya contoh aja Indonesian Idol. Itu Misalnya, terlalu jauh lagi tapi saya tidak apa deh. Indonesian Idol. Juri bilang kok nyanyimu begini sekarang ini. Kan bahasnya soal nyanyi. Yang tersakiti kayak dia menyakiti saya, kenapa dia berbicara jahat sama saya. Itu yang sering. Nah, kok sering gak tidak kayak gitu? Saya belum pernah ke Indonesia Idol sih. Tapi kok pernah ngedit? Bukan editor juga. Tapi kalau tersinggung kayak begitu apa ya contohnya? Misalnya yang dikoreksi adalah saya punya karya atau saya punya atau enggak pekerjaan tapi yang terkena tuh adalah hati. Atau enggak sesimpel kayak kan soal kerjaan kayak mungkin makan. Coba makan. Kan gue sering makan nih. Tapi kok makanan jatuh-jatuh yang kayak Isai, kenapa gue makan tuh sering jatuh-jatuh, tidak rapi, tidak berantakan. Saya makan sambil jatuh. Ada yang sliding. Ini sliding sama Sergio Ramos. Waduh, terlalu jauh sih.
Saya prefer Justin Hubner sih. Nah itu yang memang sering itu kayak gitu. Kita komentar apa, kita bicara apa, malah apa yang tak kena gitu loh. Tapi itu sudah agak sedikit personal. Gini deh contohnya. Saya punya study case itu adalah, kebetulan saya juga salah satu reviewer esai LPDP. Jadi satu apa ya? Enak. Reviewer. Okay. Halo guys, kita akan review esai ini. Wow. Titik komanya kayaknya kurang. Enggak titik koma juga sih. Maksudnya kayak misalnya Tanda tanya. Iya. Lebih ke font sih. Lebih ke misalnya kerangka berpikirnya. So komentar kayak, ini kamu tolong ngerubah ya, tolong di ini. Tapi as far as I know nggak pernah ada yang tersinggung sih. Cuma karena memang mereka tuh udah tahu gitu konteksnya. Ini adalah yang saya kritisi adalah gaya penulisanmu atau enggak kerangka berpikirmu, bukan misalnya pengalaman hidupmu yang kau taruh di saya itu kayaknya kok pengalaman ini kurang deh. Enggak dong, itu terlalu jahat sekali dan saya nggak akan dan itu nggak akan ngelakuin itu. Itu serang personal. Kalau ketersinggungan apa ya contohnya yang kita bilang kita kibarin bendera One Piece. Saya tidak nonton One Piece tapi saya support aja sih. Tapi itu malah banyak yang kesinggung. Banyak yang tersinggung ya. Menganggapnya kayak ini pemecah belah. Pemecah belah, padahal tidak sebenarnya. Mungkin memecah belah yang nonton anime sama yang tidak nonton anime. Yang nggak nonton anime kan orang-orang tua itu. Tidak nonton juga sih. Orang-orang tua itu. Saya juga tidak nonton, tapi saya tidak tua. Orang-orang tua itu. Oke, lanjut. Kayak gitu. Intinya ketersinggungan karena mungkin berbeda pandangan saja begitu. Tapi menurut saya tuh, kalau cara mengatasi itu adalah dengan memikirkan sisi baiknya begitu. Misalnya kayak aku bilang saya kuliah lama. Selain apa saya nggak tersinggung, karena saya nganggap itu bukan saya punya hal yang saya insecure atau hal yang saya rasa kayak ini kayaknya saya kurang banget deh. Satu melihat sisi positifnya. Ini true story ya. Saya kan lulus lama nih. Nah, di jeda saya lulus wisuda semester 11, KKN semester berapa ya? KKN semester 9. Selama semester 10 sampai 11 itu saya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang ya bisa dibilang positif lah dan mengisi saya punya waktu luang. Kayak saya ikut volunteer, terus saya sempat ngasdos juga, ikut beberapa kompetisi short movie yang ada di channel YouTube ini. Channel YouTube ini, ulangi 1, 2, 3 yang ada di channel YouTube ini. Dan at the end of the day, barang-barang ini enggak tuh, kegiatan-kegiatan ini yang membawa saya untuk bisa dibilang muara yang lebih baik gitu. Itu kegiatan ini saya taruh saya punya esai LPDP, saya taruh di saya punya esai ketika apply AYEP. Yang ini bajunya. Nih, Australia Indonesia Institute. Dan akhirnya bisa tembus, dan akhirnya itu yang membawa saya untuk bisa dibilang jadi jadi lebih baik lah, improve myself, better version of Isai gitu. Jadi sebenarnya gak selamanya hinaan itu bisa jadi hinaan aja, kadang itu bisa jadi kritik. Atau juga kalau aku nggak take it serius, orang kayak aku pasti akan kayak oh ya sudahlah, mungkin itu pikiran dia, tapi aku bisa melakukan hal yang lebih dari itu loh. Itu kalau dari saya. Terus kita harus bisa bedain konteks soal bahasa-bahasa yang kayak misalnya simpelnya kayak kok gendutan. Itu kan kita harus bisa bedain konteksnya. Kayak kenapa kok harus bicara begitu? Ya kita lihat kita obrolannya apa. Gitu. Kita harus bisa bedain. Dan kita juga harus sering-sering ngobrol sama orang dan juga sering terbuka lah pikirannya biar tidak ada yang namanya ketersinggungan itu. Karena nggak masuk akal juga kamu lagi ngomong PUBG. Kok gendut? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Memang kita harus bisa bedain konteks. Mungkin yang paling gampang adalah kita harus mencuekkan barang-barang kayak gitu. Betul, mengstecukan. Oh iya bahasanya sekarang statue ya? Statue. Tidak bisa masuk musik copyright nanti. Nah gitu, kita harus bisa bedain menurutku. Konteks, yang paling gampang ya konteks, terus kita bisa berkomunikasi dengan orang ini kenapa kok bicarain kayak gitu, terus yang paling gampang adalah cuek aja gitu loh. Tapi kalau cuek, kita nggak bisa ambil sisi positifnya, yang tadi kau bilang. Mungkin kalau misalnya saya bilang, ada orang bilang kok gendut, berarti dia
kalau dia misalnya sakit hati, dia nggak bakal bikin film Gak bakal bikin lagu. dan nggak ikut volunteer, Betul. nggak ikut les. Asdo sih lebih tepatnya. Nah kayak gitu. Kita harus bisa bedain. Nah tapi selain insecure, menurut KBBI, gampang tersinggung tuh gabungan kenapa KBBI itu? Menurut Kamus Dwi Ade ini berarti KBDA. KBDA. Kamus Bahasa Dwi Ade. Gampang tersinggung tuh gabungan antara budaya, cara komunikasi, dan kebiasaan dari kecil. Kita diajarin buat diam demi damai. Anjay. Tapi malah motor lewat. Tapi malah jadi nggak siap gitu menerima kritik atau sudut pandang. Nah itu orang yang gampang banget tersinggung. Tapi kan dari tadi kita bicarain, ya kita harus ambil sisi positifnya. Kita harus cuek. Kita Betul. harus bisa komunikasiin ini konteksnya seperti apa gitu loh. Nah itu Semula lupa tadi saya bilangnya apa ya? Tadi bilang apa ya? cuek. Cuek, Enggak, betul. bukan Bukan cuma cuek. ambil positifnya. Ambil sisi positifnya. Nah, karena ya selain dari situ kita kalau masalah ketersinggungan ya itu masalah hati, bukan soal eksternal gitu loh. Ketersinggungan itu mulai dari diri sendiri. Offense is taken, not given. Bertahan itu tidak selamanya buruk. Boleh juga. Ya, oke, jadi itu mungkin untuk episode Yeping kita yang pertama sekaligus pembukaan baku bicara. Benar sekali ya. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram dari circle kita yaitu Animpro. Terus jangan lupa untuk subscribe. YouTube dari circle kita juga yaitu Animpro. Saya udah lama tidak bicarain karena subscribe itu gratis guys. Itu legend sekali. Oke, subscribe itu gratis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng. Aduh, udah lama banget ya nggak bicara kayak gitu. Dan untuk episode Yeping kedua, kalau kalian ada ide topik, mau kita bicara orang, apa lagi? Pemerintahan sih, saya kepingin sekali bahas kayak. Bicara orang lagi. Tapi sebelum menutup toh, saya tahu di Indonesia, saya tahu cara mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Anjing. Saya tahu. Dengan cara? Dengan cara menurunkan standar kemiskinan.